Skornya dulu masih inget nggak sih kan berapa? Karena kan 2 periode kan zamanmu kan. 700 tapi 700 bawah lah, bukan 750 gitu, tapi 700 bawah. Oh, 700 bawah tuh udah tinggi kan ya. Sekarang kita mau ngomongin tentang jurusannya Henry nih. Kalau ditanya Hen, teknik kimia, secara garis besarnya apa sih yang dipelajarin khususnya karena Henry udah 7 semester nih ya OTW. Lagi 8 bahkan ya. Mm-mm. Nah, apa sih Ya, teknik ya, kimia itu? ya. Yang dipelajarin tuh, jadi aku mungkin breakdown nih ya. Jadi kalau kurikulum teknik kan lumayan apa istilahnya ya, kayak menara gitu. Jadi aku ibarat, jadi dari dasarnya dulu. Nah, kalau di ITB uniknya adalah tahap persiapan bersama TPB gitu kan. Jadi nggak langsung masuk ke jurusan. Di TPB ini semua mahasiswa hampir belajar pelajaran yang sama gitu. Jadi benar-benar basic. Tujuannya penyamarataan gitu. Mau dari Sabang sampai Merauke harus sama startnya gitu. Sebenarnya ada bagusnya juga. Nah, terus mulai di tingkat 2 masuk jurusan. Jadi sebenarnya aku masuk teknik kimia secara resmi baru di tingkat 2. Nah, di tingkat 2 ini belajar dasar lagi gitu. Tapi dari teknik kimia. Nah, dasar teknik kimia ini ada 3. Jadi ada neraca massa energi. Nah, kita ini kayak akuntansi nih, ada neracanya juga gitu. Terus ada mekanika fluida sama termodinamika. Nah, itu 3 dasar yang harus pakem banget sama orang tekim gitu. Nah, di tingkat 3 udah mulai ke matkul-matkul lanjutan yang pakai 3 ilmu tadi. Jadi ilmu 3 tadi tinggal digabung-gabungin udah jadi matkul sesuatu gitu. Nah, itu menariknya. Terus di tingkat 4 itu udah yang apa ya, aplikatif lah, yang bener-bener udah ke industrinya banget gitu ya. Karena kita menggunakan semua mata kuliah yang udah dipelajarin sebelumnya untuk tadi bikin sosis, bikin apa, es krim gitu-gitu. Jadi kita menggunakan semua ilmu-ilmu di awal untuk membangun sebuah pabrik gitu. Nah, oke. Jadi berjenjang ya Hen pelajarannya gitu kan. Bener. Nah, BTW kalau teknik kimia ini adanya di teknik industri gitu ya, bawahnya Ya. gitu ya. Fakultas Teknologi Industri namanya FTI. FTI gitu ya. Jadi nanti setelah TPB itu sendiri dia pakai nilai 2 semester ya Hen katanya atau satu? Bener. Dan juga sebenarnya ada semacam apa ya, pilihan satu, pilihan dua. Jadi tetap dilihat itunya juga. Gitu. Oh, oke oke. Nah, jadi setelah masuk teknik kimia, ini kan gue tadi baca-baca juga ya Hen dari webnya. Nah, itu Mm-mm. kan kebagi dua ya peminatannya, teknik kimia sama Bener. bioproses. Nah, itu pembagiannya itu beneran milih atau kayak diseleksi lagi nanti pas masuknya? Oh ya, jadi itu tuh pas semester 4. Jadi pas mau masuk semester 4 itu ditanya mau bioproses atau mau teknologi kimia umum gitu. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya sama intinya. Gimana kita mau ngeproses apa suatu bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi gitu ya. Itu sebenarnya intinya semuanya sama gitu di keduanya. Tapi yang beda adalah apa yang diproses dan bagaimana diprosesnya. Nah, kalau bioproses nih istilahnya dia punya keahlian tambahan. Jadi gimana caranya kita memproses bahan baku dengan cara biologis. Nah, contohnya pakai enzim, mikroba gitu. Nah, apa sih contoh produknya gitu yang sebenarnya ya sehari-hari kita ini kalau pernah ya pasti pernah lah ya minum yogurt. Yogurt kan dari susu difermentasi ya bakteri Lactobacillus. Keju juga dari susu itu dikasih enzim rennet. Jadi kira-kira gitu bedanya adalah dia pakai agen biologis gitu. Jadi ada keahlian tambahannya di situ. Kalau teknologi kimia umum dia selain itu, jadi yang nggak pakai agen biologis, jadi agen kimiawi gitu. Contohnya apa? Ya bikin semen. Semen itu dari kapur. Bikin LPG dari gas alam. Plastik dari etilen. Nah, jadi selain itu yang nggak pakai biologi-biologian gitu. Oke, kalau Henry pilihnya apa? Teknik kimianya? Aku teknologi kimia umum, karena aku lebih pengen ke generalisnya gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan nanti pas lagi di industri kerjaan yang teknik bioproses gitu ya, Hen ya? Iya, misal ke industri pangan gitu bisa juga sebenarnya. Oke, nice, nice. Nah, terus kalau misalkan nih selama apa namanya kuliah, apa Mm-mm. sih matkul favoritnya Hen kalau ditanya dan kenapa gitu? Mm-mm. Nah, matkul favoritku namanya perancangan proses. Nah, ini matkul semester 7, jadi udah akhir-akhir. Aku nih suka matkul tingkat akhir karena aplikatif gitu. Jadi sebenarnya bukan makin ke atas makin sulit, tapi makin ke atas makin aplikatif gitu. Dan menggabungkan ilmu-ilmu sebelum tadi gitu kan. Nah, jadi di perancangan proses ini kayak namanya, kita merancang proses gitu. Jadi gimana caranya supaya bahan baku jadi produk, kita susun alurnya gitu. Nah, ini seru banget karena aku
menurutku ya, teknik itu seni. Jadi bukan cuma fakultas seni doang nih yang kerjaan. Kalau mereka kan gambar ya, di teknik juga ada gambar ya kan. Jadi di sini juga ada namanya kreativitasnya gitu. Jadi eh, seorang mahasiswa teknik kimia ini butuh kreativitas untuk kita merancang gitu. Jadi tapi bedanya dengan fakultas desain kita punya pembatas. Misalkan, oh ya saya mau rancang di 1000 derajat Celcius lah, ya gak bisa, itu mah di matahari gitu kan. Tetap ada batasannya, kreativitasnya bedanya kayak gitu ya, nggak bisa sembarangan. Nah tapi tetap bisa kreatif gitu kan. Nah jadi di matkul ini tuh ada tugas besarnya, tubes ya istilah kerennya. Nah, jadi tubes-tubesnya itu kelompok. Nah, kalau aku bandingin tubes-tubes tiap kelompok, beda-beda hasilnya. Kenapa? Tiap orang punya kreativitasnya masing-masing gitu. Oh iya, saya maunya dipanasin dulu, baru dipisahin produknya. Oh enggak, saya maunya pisahin dulu, baru dipanasin. Mana yang benar? Ya, mungkin dua-duanya ada plus minusnya gitu kan. Nah, jadi ini yang menurut aku menarik gitu. Contoh konkretnya nih, misalkan aku pengen bikin gula. Gula itu terbuat dari tebu, ya kan? Nah, tebu ini caranya ngambil air tebunya gimana? Oh, mau kita gencet-gencet sama mesin kah? Atau kita mau potong-potong dulu tebunya, terus baru di blender? Nah, itu kan banyak pilihannya. Pilih yang mana nih? Oh, mungkin ada plus minusnya gitu. Nah, ini yang menarik dari matkul ini karena sebenarnya nggak ada jawaban mutlak gitu, bukan eksakta yang 1 + 1 itu 2 gitu kan. Terus bisa nggak ya misalkan ampas tebu, kalau kita beli tebu tuh es tebu kan ampasnya mungkin dibuang. Bisa nggak ya ampasnya kita kasih air lagi? Kalau orang sampo habis kan dikasih air lagi ya biar ini ya. Tebu bisa nggak ya kita udah peres kita kasih air lagi gitu terus kita ambil lagi airnya biar gak rugi gitu. Nah itu Kayak anak kos banget ya Hen berarti ya mikir. iya. Tapi kan tujuannya kan biar efisien gak rugi gitu kan. Kayak tujuan kita gak mau rugi nih biar semua sari-sari tebunya nih ke ambil gitu. Terus abis itu misalkan apalagi ya, kita mau ngirim gas nih, gas lewat pipa gitu. Ada dua pilihan, mau pakai pipa gede atau pipa kecil. Kalau pipa gede mahal, tapi gesekannya kecil. Jadi lebih untung itunya, apa namanya, hilang energinya. Tapi kalau pakai pipa kecil sempit, jadi hilang energinya itu tapi murah. Lah, ini bertolak belakang nih. Mau yang mana pilihnya gitu. Nah, ini menarik gitu. Jadi nggak ada jawaban mutlak di sini. Jadi asik lah, seru ini. Wow, iya ini seru banget ya, itu terkait optimasi berarti ya Hen yang kamu sebutkan Bener. tadi ya. Sangat Oke. bergantung gitu. Mm-mm. Nah, itu kan berarti ada harus banyak praktikum nih Han ya. Ini Mm-mm. lanjutannya nih, aku pengen nanya, kalau dari praktikumnya selama kamu kuliah di sini tuh ada apa aja sih gitu, dan itu kayak Ah, dimulai praktikumnya start itu dari semester berapa gitu. ya. Jadi mulai praktikum tuh dari TPB. TPB itu ada 3 praktikum. Praktikum fisika dasar, kimia dasar, sama komputasi. Jadi anak ITB semuanya belajar coding di awal gitu. Nah itu ada lab komputernya. Terus di tingkat 2 itu ada di semester 4 namanya metode pengukuran analisis dan lab kimia organik. Jadi masih ada dikit-dikit lah kimianya gitu, nyentuh dikit. Nah, di tingkat 3 ada lab teknik kimia. Nah, ini khas banget karena kayaknya di semua tekim di Indonesia yang setahu aku itu ada nih yang kayak gini gitu. Jadi kalau kita berkeluh ke satu sama susah ya lab teknik kimia gitu. Jadi sama aja gitu, cuma paling beda modul gitu. Jadi satu Indonesia ini sepakat di tingkat 3 tuh kayak gitu. Nah, terus nanti di tingkat akhir baru masuk lab yang sesuai dengan topik skripsi masing-masing gitu. Nah, kalau Henry yang sesuai dengan topik skripsinya apa Nah, praktikumnya? aku nih mungkin agak spesial karena yang aku suka di teknik kimia ini istilahnya teknik kimia komputasi. Jadi labku adalah ya ini, aku pakai laptopku ini. Oh, Jadi coding. jadi itulah mungkin sekarang digitalisasi zaman ya. Seorang tuh nggak harus bener-bener lab gitu, tapi kita bisa lewat simulasi, lewat coding, lewat apa buat menyelesaikan masalah gitu. Oh, keren Nah, ya. itu aku spesialisasinya di situ. Jadi dari Henry simulasi secara apa digital ini tuh nanti dicoba secara langsungnya gitu. Nah, iya, kenapa nggak dicoba secara langsung? Karena investasinya miliaran triliunan, ya kan? Karena kita bukan bikin nasi goreng 1 porsi, kita bikinnya 10.000 porsi gitu. Kalau sekali rugi 10.000 itu basi loh nasi goreng gitu kan. Jadi ya kita simulasin dulu nih, oh nasi goreng kecap 10 sendok cukup gak ya? Nah gitu kira-kira. Dicoba Oh, dulu disimulasi. udah kayak film-film Avenger gitu ya, nyobanya secara digital gitu nanti baru Iya, coba gitu ya. set di print, set Wes, gitu. gokil. Kalau bahasanya bahasa apa? Python.
Kalau aku nih sekarang ada MATLAB sama satu lagi tuh software khusus. Jadi softwarenya tuh udah ada model di dalamnya gitu Kak. Jadi kita nggak coding satu-satu, tapi emang udah built-in model. Oh, dan itu emang yang biasa dipakai di anak-anak tekim gitu ya, Hen? Ya? Betul, emang udah ciri khasnya gitu. Oh, susah nggak sih belajar codingnya, terutama kan buat anak yang emang Hmm. bukan basicnya di situ gitu kali ya? Ya awalnya beneran ini sih, apalagi kita kan yang mahasiswa teknik ini kan menghindari informatika tuh ya karena itulah ya, karena nggak suka ngoding gitu kan. Emang awalnya ini, tapi lama-lama dan sadar juga sekarang emang demand-nya lagi ke situ kan. Jadi ya lebih baik bisa dikit-dikit lah gitu. Iya. Barangkali nanti agak melenceng-lenceng dikit kali kerjaannya gitu kan karena data Betul, science, big data gitu ya. Soalnya dulu bener. juga pernah belajar pakai MATLAB, Hen, waktu semester Ah, apa gitu, belajar diferensial persamaan diferensial partial ah, gitu itu pakai itu dan menurut gue itu bahasanya susah sebetulnya saya untuk dibandingkan dengan Python atau R gitu ya yang kita pakai. benar-benar. Nah, tapi emang bagus banget ya untuk sobat AK juga. Jadi yang pengen ini ya sekedar tahu dulu gitu kan biar nanti nggak terlalu tersesat gitu ya. Pasti Betul, akan betul. sering-sering ngoding dan ya itu juga yang di univ-univ lain juga kayak gitu ternyata kan untuk yang teknik-tekniknya gitu ya. Mm, Oke, mm. nah, menarik banget nih secara akademik. Jadi kita udah kupas tuntas nih Henry ini orangnya seperti ini dan kayak kimia itu seperti itu gitu. Nah, secara non akademisnya kegiatan Henry Mm. selama kuliah itu apa aja sih gitu? Mm-mm. Nah, aku tingkat satu tuh ada ikut kepanitiaan karena aku tuh tujuan di tingkat satu adalah karena aku di universitas swasta dan yang masuk ke ITB cuma 4 orang, aku harus cari teman sebanyak mungkin. Itu tujuanku di tingkat satu. Nah, caranya gimana? Ikut kepanitiaan banyak gitu. Nah, salah satu yang aku keinget sampai sekarang itu namanya panitia lapangan tuh. Jadi itu satu-satunya kayaknya, mungkin entah di ITB atau di Indonesia gitu ya, yang kerjanya itu kurang dari 1 hari doang. Yang lain kan berbulan-bulan gitu kan rapat. Ini enggak, kerjanya kurang dari 1 hari, tapi buat jadi panitia itu prosesnya 1 bulanan. Gitu. Jadi ada diklatnya, ada semacam pelatihannya gitu. Jadi itu unik banget karena satu angkatan, kalau tim panitia berapa sih? 15, 20 orang atau mungkin kurang gitu ya. Ini 125 orang. Dan itu sampai sekarang masih deket gitu. Jadi itu cukup apa ya, membuka karena aku jadi tahu semua apa setidaknya nih setiap fakultas bahkan setiap jurusan aku ada perwakilannya. Misalkan aku lagi butuh nih sama teknik lingkungan, oh sama dia gitu. Jadi itu jadi jembatanku buat koneksi ke semua jurusan saat ini gitu. Jadi itu menarik banget di situ. Terus tingkat kedua udah masuk ke itu kan, masuk ke jurusan, aku mulai masuk ke organisasi yang teknik kimia gitu. Nah di ITB ada dua, yang himpunan tadi sama IK. IK itu skalanya internasional gitu. Terus kalau sekarang ya aku jadi ketua divisi di himpunan. Terus aku juga ikut unit kegiatan mahasiswa gitu karena aku nih suka musik hobinya. Jadi aku gak mau bener-bener ninggalin itu di kuliah. Aku ikut orkestra sama ITB Jazz namanya. Wes, ITB Jazz ya. Pernah dengar aku tuh. Hmm. Oke, Gitu. keren banget. Berarti akademisnya seimbang lah ya dengan non akademisnya gitu ya. Nah, berarti nggak salah nih Henry nih jadi seorang Mapres ITB. Waduh, Mapres jurusan ini bridgingnya gitu kan jadi ya. mantap mantap. Nah, Henry ini kan sebagai salah satu Mapres di ITB nih ya. Nah, Hmm. gimana sih Hen cara bagi waktunya? Kayaknya kan wah Hmm. rumit lah pasti kan pagi-pagi persiapan gitu. Nah, mungkin boleh dong diceritain gimana cara bagi waktunya. Tapi sebelum itu kayak motivasinya dulu ikut Mapres itu apa sih gitu. Iya iya. Sebenarnya aku tuh bukan tipe-tipe orang yang udah masuk ITB mau jadi mapres gitu. Bahkan ya apa sih dari universitas swasta di ITB bisa apa sih gitu kan. Kalah lah sama anak 8, anak Tamrin. Nah itu kan mereka udah jebolan-jebolan semua ya. Jadi nggak pernah terbesit pas masuk gitu. Apalagi aku pas SMA cuma pernah lomba sekali gitu. Udah jadi bukan tipe-tipe anak yang sangat ambisius gitu lah. Nah tapi itu semua berubah karena lingkungan ITB. Awalnya aku bilang masuk-masuk kayak gitu, enggak lah ini mah jadi mahasiswa biasa lah, tapi ternyata lingkungannya kayak apa ya, sangat suportif lah ya. Jadi istilahnya sangat membangun. Jadi aku nih keikut, ayo Hen mau nggak lomba bareng dari kakak tingkat kayak gitu. Jadi lama-lama keajak ke bawah, wah ternyata gini ya kehidupan mahasiswa yang ambis gitu. Jadi lomba dan organisasi segala macam tuh kayak gini dan cukup nyaman. Terus ada tawaran tuh seleksi Mapres disuruh ikut dan aku ngerasa iya juga ya, maksudnya apa aku coba gitu. Walaupun mungkin nggak menang tapi ya udah gitu aku coba dulu aja gitu. Karena kalau
apa ya, bagi aku nih Mapres kayak bukan ajang pamer, tapi lebih gimana aku bersyukur sama apa yang aku udah jalanin selama ini, kayak buat aku ingat-ingat lagi kan. Kalau Mapres tuh gitu, jadi nanti diminta berkas-berkas kan, kamu tuh udah ikut lomba apa aja. Aku tuh pas nyiapin itu jadi flashback Kak, oh iya nih dulu aku sempat lomba ini ya Hen gitu, mungkin udah lupa-lupa, oh iya dulu tuh sempat ikut organisasi ini gitu. Jadi tuh oh iya ya Hen, kamu tuh udah ngelewatin banyak banget gitu, dan udah banyak orang di sekitar kamu gitu. Jadi itu membuat aku jadi lebih bersyukur gitu. Terus aku juga sebenarnya mau nunjukin sih, walaupun aku dari univ swasta gitu ya, yang mungkin nggak terlalu terpandang, tapi bisa-bisa aja gitu jadi Mapres gitu ya. Dan walaupun aku juga tadi baru mulai di tingkat-tingkat 2, ya bisa-bisa aja, never too late gitu lah ya. Gitu. Mungkin sekolah swasta gitu ya, maksudnya Hen ya, bukan ini swasta ya. Iya sekolah swasta, maaf. Malum udah lama ya nggak SMA gitu kan. Iya, udah lama nggak bilang SMA. Henry memang kayak udah karena saking banyak menang kali Henry ya. Gue Waduh, udah pernah dulu menang di sini gitu. waduh, enggak. Nah tapi Hen, dari Mapres itu apa sih yang bisa kamu dapat gitu? Karena kan ya aku udah sering banget ngobrol sama Mapres, kayak selalu penasaran apa yang dia dapatkan setelah itu gitu. Dan apa impactnya perubahannya setelah jadi Mapres gitu. Dikenal sebagai Mapres, sorry. Iya. Pertama dari segi public speaking, karena itu udah pasti tuh seleksi Mapres ada public speakingnya, dan itu uniknya adalah kali pertama aku presentasi offline yang serius di kampus. Karena kan angkatan pandemi ya. Nah, jadi pertama kali aku presentasi offline yang ajang yang serius nih, bahkan bukan lomba gitu. Aku nggak pernah lomba offline tuh sebenarnya. Itu adalah waktu presentasi Mapres gitu. Jadi aku benar-benar berasa, oh gini ya persiapan buat ngomong offline acara yang kayak gini gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua itu sih aku lebih punya relasi sama teman-teman sesama Mapres gitu ya. Makanya tadi aku lihat, oh ya ini mah Mapres-Mapres UGM. Nah, jadi aku tahu nih muka-mukanya Mapres-Mapres, karena udah ada mungkin relasi-relasi gitu ya, obrolan-obrolan gitu sesama ini waktu lagi istirahat atau lagi apa diseleksi gitu kan. Nah, gitu. Jadi relasi sesama Mapresnya ada. Jadi kalau apa namanya, misalkan ada ngajak proyek atau lomba, nah itu jadi ya udah lewat channel-channel itu bisa gitu. Terus ya itu sih tadi, jadi lebih bersyukur aja gitu. Iya ya Hen, maksudnya jangan inilah apa namanya, eh, bersyukur banget ya udah bisa sampai sejauh ini gitu. Jadi udah orangnya lebih apa ya, lebih damai hatinya gitu. Wih. Oh iya. Dulu kira-kira Hen yang menurut lu tuh sampai ke tahap apa sih kalau Mapres di TB-nya gitu? Aku tuh di tahap seleksi ITB. Oh Jadi iya. di seleksi apa jurusan aku lolos, seleksi apa tuh fakultas aku lolos, juara 1 gitu. Terus di tingkat ITB kayaknya sih kemarin 4 ya, peringkat 4. Us, peringkat 4. Kayaknya ya, kayaknya. Kayaknya berarti bener lah ini mah. Cocok lah. Iya. Oke, kalau dari sisi tadi kan gue udah nanya akademisnya, non akademisnya. Kalau akademis secara prestasinya, boleh dong yang diceritain satu yang paling berkesan secara akademisnya itu pernah menang lomba apa gitu paling tingginya? Ya, 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 ya. Sebenarnya aku mungkin tahu ya ini, PKM atau PIMNAS. Nah, itu kayaknya semua kampus tahu gitu karena itu salah satu lomba paling gengsi se-Indonesia gitu ya. Semua jurusan ikut, apa namanya, itu salah satu yang berkesan juga waktu itu. Nah, itu mungkin salah satu momen aku jadi rajin lomba juga dari situ sebenarnya. Nah, itu di tahun 2021 aku dapat 2 medali perak gitu. PKM apa ikutnya, Hen? Yang RE riset eksakta. Dan satu lagi tadi apa yang pada? Dua-duanya riset eksakta. Oh gitu. Berarti dengan Mm. topik yang berbeda. Ya, aku submit 4 topik dan aku Oh, sampai terus lolos 2 topik dan sampai PIMNAS 2 topik dapat medali perak 2 topik gitu. luar biasa. Hebat sekali kayaknya lu Waduh, punya bayangan gitu ya, Hen, bisa ngerjain dua gitu ya. kan setim. Luar biasa ya narasumber yang satu ini, keren. Oke, keren banget nih Hena. Sekarang kita balik lagi ya seputar jurusannya. Tadi kan Henry bilang ada apa ke magangnya semacam lagi kerja Hmm. di industri juga gitu ya. Ya, mm-mm. Kalau di ITB, khususnya di jurusan teknik kimia, itu magangnya gimana sih sistemnya gitu? Mm. Dicariin kah atau kita nyari sendiri gitu? Ya, ya. Nah, kalau di Tekkim ITB itu istilahnya kerja praktik gitu ya, KP, itu wajib. Jadi bukan opsional. Nah, jadi setiap anak pasti nanti ada pengalaman sebulan, 2 bulan, 3 bulan di industri. Nah, yang menariknya nih privilege-nya di Teknik Kimia ITB
itu dicariin. Jadi karena udah ada koneksi-koneksi mungkin ya dari dosen, dari alumni, jadi udah ada ininya, udah ada perusahaan, kita ini tinggal terima beres. Jadi Henry kamu di sini ya, kamu di sini gitu. Jadi udah tinggal kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kita punya minat tertentu, mau apply sendiri juga bisa gitu. Tapi aku tim safe aja, play safe aja, udah dipilihin dosen gitu. Dapat di mana Hen kemarin teh kerja Aku prakteknya? dapat di namanya Kangean Energi Indonesia. Itu perusahaan minyak dan gas. Oke. Berapa lama durasinya? Itu sebulan kalau aku. Oh, dan Gitu. emang diwajibkannya sebulan doang kah? Minimal sebulan. Oke oke. Nah, setelah itu kan kayaknya Henry ini sibuk juga nih orang nih. Sekarang lagi di bidang apa? Kerja di industrinya, Hen? Aku nih sebenarnya adalah di consulting engineering. Jadi tidak mengacu kepada suatu produk tertentu, tapi aku memberikan solusi untuk industri gitu. Jadi misalkan ada pabrik apa tadi, pabrik apa sih tadi, pabrik sosis mau konsultasi gitu. Nah, bisa mau pabrik apa yogurt mau konsultasi bisa gitu. Jadi lebih ke generalis gitu. Jadi aku ke perusahaan yang kayak gitu, menyediakan Apa jasa. emang Henry yang dikonsultasikan gitu? Apakah kosnya atau Misalnya yang aku sekarang tangani adalah gimana nih kita lagi boros misalkan mau mau ngurangin apa ya konsumsi bahan baku gitu bisa nggak gitu gimana caranya, oh coba ya Pak saya cari dulu gitu, nah kita kasih rekomendasi hmm, gitu. Terus aduh ini Pak ini kita biaya operasinya kemahalan, gimana nih cara nuruninnya, apa yang harus kita buang apa yang harus kita ini, oh iya gitu, jadi konsultasinya kira-kira kayak gitu. oke menarik. Kalau yang tadi terkait dengan yang magangnya itu, Hen, yang di apa oil and gas itu Ah, Henry kerjanya ngapain pas lagi Kalau magang? aku waktu itu ngurusin pipa, jadi apa namanya transportasi sebenarnya. Jadi pipa ini mau dibawa kemana, bagusnya yang dinyalain yang mana gitu. Nah itu juga menarik gitu ya. Jadi maksudnya, oh ternyata kasus-kasus teknik kimia ini menarik gitu dan sebenarnya apa ya dekat gitu. Aku ngerasa itu dekat gitu karena apa ya? Ya itu kayak sehari-hari kita kan sosis apa susu BBM. Ya kan, itu kan aku setiap ke pom bensin isi bensin, wah ini nih produkku nih. Itu Wes. iya kan, Mantap. soalnya ada rasa itunya. Jadi kemarin misalkan waktu sempat nanganin yang ada kasus kebakaran tuh, itu salah satu konsultasi. Ada yang peristiwa kebakaran gitu ya, mungkin kalau teman-teman baca berita, hasil apa, supply BBM turun. Nah itu dampaknya apa? Wah besar banget, harga naik. Terus waktu apa, aku bisa selesai, wah rasanya senang banget, beda rasanya tuh karena wah ini aku berkontribusi loh buat Indonesia gitu. Jadi setiap nyelesain kasus tuh senang banget gitu, kayak Oh, berasa kontribusinya gitu. jadi kalau sobat Aka yang pengen berkontribusi lebih untuk negara ini bisa salah satunya ke teknik Iya, ya gitu ya Hen ya. Nah tadi betul. Henry udah jelasin banyak banget terkait kerjaannya ngapain. Nah, berarti kalau ditanya secara ringkas gitu Hen, sebenarnya lulusan dari teknik kimia itu kerjanya tuh sebagai apa sih gitu? Nah iya iya iya, nah jadi aku tuh nggak bisa bilang bahwa kerjaan tekim atau prospek ya, biasa orang bilang prospek kerja ini luas banget gitu. Biasa orang promosi jurusan kayak gitu ya, wah ini jurusan ini luas sekali gitu, prospek ya bisa kerja dimanapun gitu kan. Biasa orang tapi aku nggak mau bilang kayak gitu karena emang sebenarnya nggak gitu sih gitu. Tapi ini aku ngomongin masalah aku kerja sesuai dengan apa yang aku pelajari. Beda cerita misalkan aku lulusan tekim tapi kerja di bank, kerja di startup itu beda ya. Jadi ini adalah yang sesuai maksudnya ya. Nah itu nggak seluas itu sebenarnya. Nah tapi yang luasnya adalah di mana kita punya pilihan produk kita mau apa. Tadi mau BBM kah, LPG kah, mau sosis, yogurt, apa es krim. Nah itu kita punya pilihannya di situ. Tapi sebenarnya setiap itu sama aja. Gimana caranya dari bahan baku itu bisa jadi produk secara aman, efektif, tidak merugikan lingkungan, dan mensejahterakan masyarakat setempat gitu sih kira-kira. Jadi sebenarnya setiap itunya sama-sama aja, cuma beda produknya. Jadi kalau kita sesama lulusan alumni itu kerja di mana gitu. Oh iya di pupuk gitu. Oh iya ini di itu di nikel di baja di mana. Jadi udah sebut produknya aja gitu. Kerjanya mungkin sama-sama aja. Karena udah tahu ya Hen ini paling mah kerjanya gini-gini doang gitu ya.
Karena plus minus sama-sama aja gitu, cuma beda produknya apa. Nah, sebelum kita ke apa namanya ke pesan-pesan untuk sobat AK di rumah, kita mau adain quick question nih Hen. Jadi Ah, ada boleh, 5 boleh. pertanyaan gitu ya, jawab cepat dan tepat gitu ya. Oke, udah siap Hen? Boleh, boleh. Oke, yang pertama, perencana atau pengelola? Perencana, Kimia organik, kimia fisika? fisika, Oke, analisis skill atau problem solving skills? problem solving, Perancangan produk atau perancangan alat? perancangan produk, Oke, yang terakhir, oil and gas industries atau food and pharmaceutical industries? oil and gas. Oke, mantap. Nah, oke, terakhir silakan Henry kasih pesan-pesannya untuk sobat AK di rumah yang kira-kira pengen masuk teknik kimia, apa yang harus dilakukan? Yuk, silakan. Mm-mm. Ya, terus pikirin matang-matang cita-cita teman-teman gitu ya. Aku senangnya di teknik kimia karena apa ya, landasan apa ya, berbakti untuk negaranya ada gitu. Jadi wah, rasanya tuh kalau teman-teman punya kerinduan gitu ya, misalnya yang dikerjakan teman-teman itu langsung ada gitu ya. Ya itu sesimpel teman-teman ke Indomaret, lihat wafer, lihat minuman, wah ini hasil teknik kimia nih gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya kerinduan itu, mungkin teknik kimia ini jadi pilihan yang tepat gitu. Dan jadiin cita-cita dan harapan semua itu jadi motivasi belajar buat teman-teman semua, supaya apa namanya, ada alasan lah untuk belajar selain untuk masuk kampus gitu ya. Jadi lebih tinggi lagi alasannya, lebih kuat lagi karena kita punya masa depan yang kita udah rancang nih gitu. Terus juga jangan lupa doa gitu, semoga diberikan jalan yang terbaik gitu ya. Jadi ya berdoa dan bekerjalah gitu. Jadiin cita-cita dan harapan sebagai motivasi kalian belajar. Luar biasa, Henry. Oke, terakhir mungkin satu lagi kan ini Ya. buat yang mungkin adik kelas, adik tingkatmu yang lagi nonton kan, Hmm. tipsnya dong biar jadi mapres tuh apa sih kira-kira? Waduh. Jadi apa ya? Menurutku ini jadi mapres tuh alami aja. Jadi apa ya? Maksudnya jangan sampai kita tuh bener-bener misalkan ya mau ikut organisasi, aduh ini skor di mapres berapa ya? Aku ikut ini. Udah gak usah mikirin itu, biarin itu apa, feel with the flow aja. Ya udah kita bener-bener, motivasi kita adalah gimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin di kuliah. Nah itu sebenarnya motivasinya itu. Masalah mapres enggak itu udah itu aja, jadiin itu bonus lah, aku bilang mapres itu bonus gitu. Jadi jangan sampai itu jadi apa ya, titik kayak mapres 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 gitu, karena ya jadinya apa ya, jadi karbitan, jadi apa ya, misalkan nih aku ngajak orang nih lomba bareng, mau nggak lomba bareng, gak mau, maunya lomba sendiri. Kenapa mau lomba sendiri? Iya soalnya nilainya lebih gede di mapres kalau lomba sendiri lah. Ya jadi kan semua apa apa mapres males juga gitu kan, semua dikait-kaitin ke mapres. Jadi udah, go with the flow aja. Kalau misalkan emang teman-teman adalah orang yang layak, itu pasti nanti dapat bonus itulah gitu. Luar biasa, Henry. Oke, Henry. Terima kasih banyak udah nyuangin waktunya. Good luck untuk akhir semesternya ya. Pokoknya semangat terus dan semoga berhasil di akhir semesternya. Oke. Amin. Buat sobat akal di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada yang ditanyakan terkait jurusan Teknik Kimia ITB dan tentang Henry, bisa tulis kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar bareng kita. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.